Baik Bapak Ibu. Sekarang masuk pada Quran surat Al-Furqan. Sudah sampai ayat yang keberapa? Sudah sampai ayat yang keberapa? Ya, paling tidak sensitif lah. Itu sudah bagus itu. Sudah bagus. Sampai 47. Baik, saya akan lanjutkan hari ini. Sampai 47. Ya? Sampai 59. Baik. Bukan suatu kebetulan kalau tadi ada yang mengatakan ayat 47. Karena di ayat 47 itu ada satu bagian yang penting yang belum saya bicarakan. Tolong lihat dulu yang 47, nanti kita loncat ke 59. Lihat dulu 47. Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian. Tolong ditangkap dengan kecerdasan spiritual. Ulangi lagi. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian. Oke? Dan tidur untuk istirahat. Oke? Dan dia menjadikan siang untuk berikhtiar. Faham? Oke. Kalau begitu dari ayat ini apa yang bisa kita dapat? Kalau memahaminya pakai kecerdasan intelektual, iya, malam itu kan kami pada tidur. Gitu kan? Itu bahasa intelektual itu. Saya ingin mengajarkan bahasa spiritual. Saya akan mulai dari belakang. Dia menjadikan siang untuk berikhtiar. Oke? Bapak Ibu, kalau siang berikhtiar, ada yang kerja jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, dagang, ada yang jadi pegawai bank, macam-macam. Itu kerja semua dilakukan kapan? Siang. Kenapa harus siang? Karena siang terang. Betul? Tapi jangan dikira kalau kita sudah kerja di terang cahaya matahari yang jasmani ini kita sudah siang. Belum. Banyak orang sekarang ini kelihatan seperti kerjanya siang, padahal dia kerjanya malam. Ngerti? Karena dia kerja dalam kegelapan, kerja dalam kebencian, kerja dalam keluh kesah, ya kan? Kerja dalam kekesalan, kerja nggak punya cinta, tidak profesional, bermuatan, mikirin gaji terus. Nah, selama orang bekerja seperti itu kerjanya bukan siang, dia kerjanya malam. Dia kerja dalam kegelapan. Tolong perhatikan, saya pakai bahasa spiritual, bukan pakai bahasa biasa ini. Ngerti nggak? Jadi kalau begitu, kita kerja memang harus di siang seperti ini, ya. Betul nggak? Tapi yang dimaksud oleh saya, yang dimaksud oleh ayat ini, saya pasti yakin, seyakin-yakinnya, kita itu kalau kerja berikhtiar harus dalam terang. Terang apanya? Terang mata kolbunya. Terang mata batinnya. Bukan menggunakan cahaya matahari yang ini, tapi menggunakan cahaya matahari yang satu lagi. Beda. Orang yang kerja hanya dalam matahari yang ini dengan orang yang kerja di dua matahari. Bukan sekedar matahari yang ini yang menyinari dia, tapi ada matahari dari dalam diri yang bersinar. Itu namanya kerja dalam siang. Oke? Saya ingin amanatkan pada kita semua, mari kita kerja berikhtiar itu dalam terang. Betul? Bagaimana caranya kita bisa bekerja dalam terang? Kata Allah apa? Jadikanlah tidur sebagai istirahat. Maksudnya apa? Tidur sebagai istirahat. Istirahatnya apa? Istirahatnya jiwa. Jiwa yang istirahat adalah jiwa yang tidak terombang-ambing oleh kotoran-kotoran dunia. Makanya kalau orang walaupun kerjanya siang, tapi kalau jiwanya tidak bisa istirahat, dia kerja dalam gelap. Begitu dia kerja dalam gelap, apa yang dia dapat? Ya kegelapan, korupsi,
Itu tindakan yang dilakukan karena dia kerja dalam gelap. Mengambil hak orang lain, itu pekerjaan yang dilakukan karena dia kerja dalam gelap. Menghancurkan perusahaan orang lain karena dianggap kompetitor yang sangat berbahaya karena dia bekerja dalam gelap. Kalau orang sudah bekerja dalam siang, bekerja dengan menggunakan terang mata kolbu, dia tidak takut orang lain menjadi kompetitor. Bahkan dia akan bermitra dengan siapapun. Ini penting. Karena urusan perut, urusan duniawi, kadang-kadang orang harus mengorbankan orang lain. Itu karena dia bekerja dalam gelap. Kalau kita ingin bekerja dalam siang, dalam terang benderang yang sejati, kuncinya harus apa? Jadikan tidur sebagai istirahat. Makanya di Quran surat Al-Kahfi, kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang kedua lengannya mengunjur di muka pintu gua. Jadi sering-seringlah tidur yang seperti itu, mengistirahatkan jiwa dari segala kesibukan dunia. Semakin sering mengistirahatkan jiwa dari situ, jiwa semakin damai dan tentram. Nah, jiwa yang seperti ini akan menerangi kehidupan ini. Nah, terang yang dibawa oleh jiwa yang terang, itu yang menyebabkan dunia ini menjadi terang. Tidak ada rampok-merampok, tidak ada lagi korupsi. Semua orang akan berjalan dalam relnya sendiri-sendiri yang penuh berkah. Ini yang dibutuhkan sekarang. Kalau Quran hanya dipahami, dan dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Ya udah, kita tidur aja yuk. Ingat, ada lanjutannya. Dan menjadikan siang untuk berikhtiar. Nah, kalau kita ingin menjadikan tidur kita sebagai istirahat, maka jadikan malam sebagai pakaian. Kita punya ruh, punya jiwa. Jiwa ini diutus oleh Allah ke alam dunia. Sebelum diutus ke alam dunia, dikasih pakaian dulu, dibungkus dulu, karena kita mau menggunakan bahasa dunia. Apa bungkusnya? Jasmani ini. Nah, setelah dibungkus dengan rapi, bungkusnya sempurna, ditiupkan jiwa. Setelah ditiupkan jiwa, jiwa sekarang berkarya di semesta ini menggunakan tubuh. Makanya karya nyata dari seorang yang beriman adalah ketika dia bisa menyelesaikan urusan-urusan orang lain, termasuk yang menyangkut urusan tubuh orang lain. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadikanlah pakaian ini, ya, yang sedang membungkus tubuh ini sebagai jalan untuk mengistirahatkan jiwa kita dari segala pasang surut kehidupan dunia. Berkaryalah kalian dalam siang, berkarya dalam terang mata kolbu. Luar biasa? Indah nggak dunia kalau seperti itu? Inilah mutiaranya Al-Quran. Kadang-kadang saya sendiri baca sekali, baca 2 kali, baca 3 kali. Kadang-kadang Allah menyuruh berkali-kali untuk membaca ayat yang sama. Ternyata pesan itu tidak sekaligus. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena Allah itu sang maha pedagogik. Cara mengajari kita didasarkan atas kebutuhan kita saat itu. Kalau orang butuhnya cuman di situ, ya di situ saja. Coba dengarkan lagunya Mbah Surip. Alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u. Alhamdulillah, kini saya sudah bisa ngaji. Mbah Surip. Baru juga alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u. Alhamdulillah, kini saya sudah bisa ngaji. Baru saja bisa a i u. Bisa terlalu dalam itu, bisa terlalu dangkal. Mungkin saja kata Mbah Surip, gak apa-apa ngerti fathah a, yang penting sampai kepada Allah. Gak ngerti cuma ngajinya ngaji kasroh i, tapi nyampe ke sana. Daripada ngajinya banyak-banyak gak nyampe-nyampe. Dalamnya kayak gitu, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga Mbah Surip kan suka bergurau juga. Tapi saya menangkap ada kedalaman di situ. Ya, saya dengar lagu itu ketawa awalnya. Masa
baru bisa AIU, sudah alhamdulillah bisa ngaji. Masih ada babi bu, tatitu, sasisu, kerjanya masih banyak sampai yayiyu. Setelah gitu an-in-un, ban bin bun masih banyak gitu. Setelah gitu idgom, idhar, ifa, ya, iklab, masih banyak pekerjaan. Tapi alhamdulillah kini saya sudah bisa ngaji. Ya, alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Bahasnya baru Quran surah Al-Furqan ayat 47. Alhamdulillah saya sudah ngaji gitu. Masih banyak mas, masih 30 juz. Alhamdulillah satu ayat pun sudah bisa menyampaikan saya, membuat saya tercerahkan. Hidup saya jadi ringan seperti asap, terbang membumbung ke langit, tidak terkena gravitasi lagi, karena saya sudah bisa istirahat. Kapan istirahatnya? Ketika tidur. Tidur yang mana? Tidur yang hakikat. Itu. Oh, beruntung. Beruntung yang hari ini hadir di sini. Ya Allah, saya dapat SMS dari mana-mana. Dari Semarang, dari Jogja, dari Kediri, dari Kendari, dari Makassar. Kapan Bapak mau datang kunjungi kami? Kapan kami mau diajarin? Sementara kita setiap seminggu sekali mendapatkan pencerahan, mengukuhkan pengalaman spiritual kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Beruntung. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan?